selamat datang kembali di video kedua, masih di materi pertama, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Dan kembali saya ingatkan bahwa apabila kalian menyukai video sebelumnya dan video ini, silakan klik like. Dan apabila ingin dapat updatean video selanjutnya, silakan klik subscribe. Dan apabila ada komentar dan pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke masih di materi 1, lanjutan dari video sebelumnya. Dan saat ini kita akan membahas tentang risiko dan imbal hasil atau return, ya. Return dan risk. Nah, pandangan lama menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara risiko dan tingkat imbal hasil. Jadi semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi profit yang didapatkan. Tetapi pandangan tersebut mulai bergeser dengan pandangan baru yang menyebutkan bahwa hubungan risiko dengan imbal hasil tidak bersifat linear tetapi non-linear. Jadi jika perusahaan dapat mengelola risiko secara optimal, maka imbal hasil didapatkan akan lebih besar dan lebih optimal. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu risiko dan ketidakpastian. Nah, risiko datang karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, terminologi risiko ini sering dikacaukan dengan ketidakpastian. Jadi banyak orang yang menyamakan risiko dengan ketidakpastian, padahal risiko dan ketidakpastian adalah dua hal yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat risiko. Risiko itu sifatnya kuantitatif, menggunakan ukuran empiris. Kemudian dapat mengukur kemungkinan nilai dengan fluktuasinya. Terus ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Kemudian yang keempat, unknown but unquantified outcomes, ya. Jadi tidak diketahui tetapi tidak kuantitatif, ya. Kemudian kita ke tabel ketidakpastian. Jadi ketidakpastian bersifat yaitu jenis subjek yang tidak kuantitatif, ya, berbeda dengan risiko tadi. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Kemudian yang ketiga, tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian. Kemudian yang keempat, unknown and unquantified outcomes. Jadi tidak diketahui dan tidak kuantitatif. Ya, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu klasifikasi risiko. Jadi klasifikasi risiko berdasarkan tipe. Risiko dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama risiko murni, yaitu risiko di mana kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya risiko kebakaran atau risiko kecelakaan. Jadi tidak ada kemungkinan keuntungan sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Misalnya risiko bisnis, ya. Jadi ada kemungkinan kerugian, juga ada kemungkinan keuntungan. Nah, sekarang klasifikasi risiko yang kedua yaitu berdasarkan lembaga. Ya, klasifikasi risiko berdasarkan lembaga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk semua usaha. Ya, untuk semua usaha ada risiko-risiko yang terjadi, yaitu risiko bisnis,
resiko strategis, resiko operasional, resiko hukum, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Sedangkan ada lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini resiko yang terjadi di lembaga semua usaha ini dialami oleh lembaga keuangan. Tapi dalam hal ini lembaga keuangan masih memiliki beberapa resiko tambahan, yaitu seperti resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko kredit. Ya, kita masuk ke slide tugas. Jadi untuk tugas ini silakan Anda mengerjakan sebuah kasus di mana seorang manajer perusahaan perminyakan berpendapat bahwa paradigma yang benar adalah high risk, high return, atau semakin tingginya resiko maka semakin tinggi pula imbal hasil yang diperoleh, sehingga risiko dan return hubungannya bersifat linear. Nah, seorang manajer yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya di dalam industri perminyakan yang benar adalah risiko dan imbal hasil tidak bersifat linear tapi non-linear atau kebalikan dari high risk high return tadi. Nah, pertanyaannya, menurut Anda dari dua pendapat ini mana yang paling sesuai dengan bisnis perminyakan di Indonesia saat ini? Silahkan kemukakan pendapat Anda, dan apabila ada data atau fakta yang relevan silahkan dilengkapi. Jadi tugas ini merupakan tugas untuk materi 1, yaitu tugas pertama dalam mata kuliah manajemen resiko ini. Silakan dikerjakan, bisa ditulis tangan, bisa juga diketik, nanti filenya di WA ke saya. Terima kasih.